Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-18 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah dalam keadaan banyak limpahan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para penerus risalah beliau, para pengemban dakwah di seluruh muka bumi ini, dan seluruh kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-18 ini kita akan menelaah sebuah pelajaran lain dari ibadah di bulan suci Ramadan. Bahwa sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bulan Ramadan adalah sebuah madrasah besar bagi kaum muslimin. Dan sekali lagi banyak pelajaran yang kita bisa ambil di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi di bulan ini kita diajarkan untuk bersungguh-sungguh menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh semaksimal mungkin, berpuasa semaksimal mungkin, menghindari dari yang membatalkan puasa, menghindari dari yang membatalkan pahala puasa, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, karena ibadah lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan itulah pelajaran yang kita bisa ambil di bulan suci ini. Salah satunya adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita lihat orang yang berpuasa di bulan ini tentu memulainya dari aktivitas sahur sampai malam hari dengan berbagai kegiatan ibadah luar biasa, dari sholat tahajud, kemudian kuliah subuh seperti ini, kuliah duha kalau ada, kemudian kajian zuhur, kemudian ada kajian menjelang buka puasa. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terutama salah satu di Indonesia, mulai dari tarawih, tadarus, berdoa, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini ada yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka sungguh ia hanya bersungguh-sungguh untuk dirinya sesungguhnya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu finna linahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya
kami dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini beberapa ulama mensyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendorong kita itu untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya, dengan menjanjikan kebaikan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Di mana dalam ayat pertama tadi, ayat Al-Ankabut ayat 69 tadi, Allah menjelaskan bahwa kebaikan akan kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Ya, siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka ia sebenar-benarnya hanyalah bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Artinya ketika kita bersungguh-sungguh itu sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam beramal, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kita tuh diminta untuk bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu nanti akan berbuah ridho dan pahala. Dan pahala itu kan kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Allah. Karena sungguh Allah itu Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, kemudian ayat kedua, Allah juga menjelaskan bahwa ada dua kebaikan yang diperoleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di mana yang pertama, orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ayat tadi ada perkataan linahdiyanahum subulana. Kami akan menunjukkan mereka terhadap jalan-jalanku, kata Allah. Kemudian kebaikan yang kedua dari ayat Al-Ankabut 69 tadi itu, bahwa akan mendapatkan pertolongan, akan mendapat pertolongan Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh di dalam beramal, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah, yakni mendapatkan hasil yang baik dari jerih payahnya. Ya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah, dan sungguh Allah itu pasti bersama-sama atau akan menolong orang-orang yang berbuat baik. Yaitu apa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini sebuah pelajaran bagi kita di bulan suci Ramadan ini, bahwa mujahadah itu menjadi hal penting di dalam diri kita, memberi pelajaran bagi kita, sehingga kedepannya kalaupun kita sudah berlalu dari bulan suci Ramadan, kalau kita sudah membiasakan diri di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan terbiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua perintah Allah. Dalam sholat sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Di dalam hidup juga tidak main-main, selalu taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh lini kehidupan. Dalam berbicara juga bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, tidak berbuat salah dan sebagainya. Dalam berbuat amal-amal yang lain juga begitu. Supaya apa? Tadi banyak hal yang Allah janjikan kepada kita. Salah satu adalah bahwa orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapat kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian tadi juga akan mendapat hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sungguh-sungguh tadi itu. Jadi kalau dalam hidup kita itu serasa kita tuh nggak ada jalan hidup, nggak ada solusi, ya bersungguh-sungguh dalam ibadah, insya Allah Allah itu akan memberikan bimbingan, akan memberikan petunjuknya kepada kita, akan memberikan jalan-jalannya, akan memberikan pertolongan, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik dari jerih payah tadi itu. Makanya kalau dalam hidup kita masih ada terasa kok gini ya, kok susah sekali hidup ini, berarti mungkin ada salah dalam ibadah kita. Kita mungkin belum sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin kita hanya mengambil sebagian dari perintah-perintah Allah, sementara perintah-perintah yang lain tidak kita laksanakan. Jadi bersungguh-sungguh itu bukan tentu dalam satu sisi saja, sholat saja nggak begitu, tapi di dalam seluruh lini kehidupan kita juga harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya, dengan menjalankan seluruh syariatnya. Dan ini jadi pertanyaan, kita evaluasi diri kita saat ini mungkin dalam bulan puasa ini atau di bulan-bulan sebelumnya. Sudahkah kita ini bersungguh-sungguh di jalan Allah sebagaimana diajarkan oleh madrasah Ramadan saat ini? Sudahkah atau belum? Ya. Kalau sudah, kenapa saat ini kondisi kita umat Islam jauh dari kebaikan yang Allah janjikan? Kan harusnya
Kalau seluruh kaum muslimin itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, harusnya kita kaum muslimin seluruh dunia itu tuh dalam kebaikan tentunya, karena Allah akan menjanjikan pertolongan tadi itu. Nah, ini evaluasi bagi kita. Bisa jadi penyebab itu karena kita berkurang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih masih nanti-nanti ada perintah sholat, misalnya contohnya yang ringan, ada azan di mushola atau masjid, kita masih nanti-nanti, ya. Itu mungkin salah satunya kan nggak bersungguh-sungguh tadi itu, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nanti aja, sama saja nanti akhirnya Allah juga begitu. Pas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala nanti aja, hambaku ini juga sering melakukan itu. Ya. Makanya marilah kita sekali lagi menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan perbaikan diri kita, dari individu kita, dari kondisi masyarakat kita, dari kondisi negara kita, supaya apa? Kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di seluruh lini kehidupan, sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada kaum muslimin, sehingga kemudian umat Islam kita dan umat Islam seluruh dunia itu mendapat kebaikan yang luar biasa, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu syaratnya apa? Dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Moga-moga kita bisa mengambil ibroh dalam madrasah Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa berubah menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.